Benar-benar manusia liar yang paling menakjubkan. Dia bahkan bisa membuat api unggun yang hidup di bawah tebing. Sepenuhnya mengandalkan bahan dan teknik yang primitif. Dia membangun sebuah rumah tersembunyi dengan tangan kosong. Dia tidak hanya membuat mesin penyiram otomatis secara manual. Dia juga langsung mengukir berbagai perabotan dari batu. Dia bahkan menciptakan alat pancing berfungsi seperti alarm. Setiap hari menikmati hidangan ikan bakar yang sebenarnya. Dia menjalani kehidupan liar dengan penuh rasa. Dia bosan dengan kehidupan kota yang gemerlap. Aniu berencana untuk mengambil cuti panjang, untuk mengistirahatkan tubuh dan jiwanya yang lelah, menciptakan tempat yang tenang dan terpisah dari dunia. Dia membuang sepatu kulitnya yang di sudut lain, mengalir ke tepi sungai Jinsa yang berbahaya dan berarus deras. Sekali lihat, dia tertarik pada gua di bawah tebing. Dia percaya tempat ini bisa dimodifikasi sedikit. Pasti pemandangannya sangat indah di sini. Namun gua yang sempit ini, saat ini sama sekali tidak bisa dihuni. Satu-satunya cara adalah membuat gebrakan, membuka celah ke dalam, dan kayu menjadi satu-satunya bantuan baginya. Sambil mengambil kesempatan saat api menyala, Aniu mengeluarkan serangga dari pohon tua, sebagai umpan untuk ikan bodoh. Dia segera menambah energinya, karena proyek pengeboran gua selanjutnya. Bahkan dia sendiri sulit membayangkan menggunakan tanah liat untuk membungkus dan memanggang. Ini adalah hidangan siput yang dipanggang dengan lumpur yang otentik. Setelah makan dan minum sampai kenyang, gua itu sudah terbakar menjadi hitam legam. Aniu segera menyelesaikan selagi semangat masih tinggi. Namun, batu itu bertekad bulat untuk tidak memberikan jalan. Aniu terpaksa menambahkan beberapa kali kayu bakar, menggempur selama 3 hari 3 malam. Barulah batu itu perlahan-lahan hancur dan membesar ke dalam 14 meter persegi setelah diperbaiki secara internal. Maka, akan ada dasar tanah yang relatif dapat diterima. Dia memilih di mulut gunung yang lebih berangin, membangun tungku tanah secara bertingkat. Dengan begitu, akan ada efek angin yang alami, menyelesaikan misi pentingnya. Mengandalkan sepasang mata yang tajam, dia mencari batu kapur di tepi sungai. Dia pun mendapatkan kelompok yang paling menjanjikan, menempatkan kayu bakar di atas dan di bawah api pemanas, melakukan serangan 3 dimensi terhadap batu kapur. Dia meruncingkan ujung kayu, memasukkannya ke dalam tanah untuk membentuk 2 set penyangga, menambah dengan batang pohon yang kuat. Sekali lihat, tampak seperti membuat meja kerja. Mengandalkan teknik tukang kayu yang diwariskan selama 18 generasi, Aniu memejamkan mata saat memotong kayu, sehingga bisa memotong papan menjadi lurus dengan ketebalan yang tidak berbeda 0,1 mm dan meja kerja ini semua dilakukan untuk membangun benda nyata, sebuah pabrik pengolahan kayu yang disiapkan. Dia menyelesaikan teka-teki papan kayu pertama, melalui desain kunci di 4 sudut. Selama proses, tidak menggunakan sebatang paku besi pun. Dalam sekejap mata, sebuah kotak kayu terbentuk. Kemudian, batang pinus padat diubah dengan reaksi fisik, dibakar menjadi cairan yang berfungsi sebagai perekat. Kotak kayu ini menjadi wadah yang istimewa. Dia memasukkan kapur yang telah dibakar dan dihancurkan ke dalam kotak kayu, melalui reaksi eksotermik yang terus-menerus. Maka dihasilkan sekelompok kapur yang matang. Selanjutnya, mengumpulkan pasir kuning dari tepi sungai, melalui campuran pasir kuning dan kapur. Maka dihasilkan bubur kapur untuk membangun rumah. Pasir kuning ini dapat memberikan dukungan struktural. Kapur berfungsi sebagai perekat antara batu. Dengan cara yang paling orisinal, menggabungkan batu dan bubur secara organik. Dalam waktu singkat, di gua, dibangunlah dinding batu yang kokoh. Karena permukaan lantai dalam ruangan yang tidak rata, Aniu memiliki ide yang bagus. Menggabungkan papan kayu menjadi segitiga, menggunakan cara penggilingan yang biasa digunakan di lokasi konstruksi. Setelah sehari mengeras secara alami, langsung digiling menjadi sebuah bidang segitiga, diletakkan di atas kerangka dalam ruangan. Di atasnya ditutupi lagi dengan lapisan batu. Ini pasti menjadi sebuah ranjang tanah berbatu, berbentuk tonjolan dan cekungan serta memiliki fungsi pijat. Di sudut, dia menumpuk batu, dengan cepat mendirikan sebuah tungku bulat. Saat tidur malam, ada pasokan pemanas. Seiring dengan pembangunan dinding luar yang terus berlanjut, desain pintu dan jendela juga ikut dalam agenda. Namun ini bagi Aniu, benar-benar sangat mudah. Hanya memerlukan teknik konstruksi kasar yang murni, seperti dibuat oleh mesin. Seandainya saya memiliki keterampilannya, saya sudah mendapatkan penghasilan bulanan puluhan juta. Percaya anak ini juga memiliki gaji tahunan yang tidak sedikit, mengandalkan berbagai keterampilan konstruksi. Meskipun dia sengaja memecat dirinya sendiri, itu hanya untuk mencari hiburan sendiri. Sedangkan untuk desain jendela, Aniu melakukannya dengan lebih rinci. 4 sudut yang saling terhubung, dalam bentuk bingkai yang saling mengait. Sekali lihat sudah jelas merupakan tingkat pekerja terampil. Pintu dan jendela terpasang dengan baik. Seluruh tampilan depan menjadi terlihat menarik. Tentu saja, semua ini masih jauh dari selesai. Untuk pembuatan pintu utama, Aniu menunjukkan bakatnya sebagai tukang kayu dengan sangat baik, terutama di sisi pintu yang berbentuk daun teratai. Ini benar-benar adalah satu set karya seni tangan. Bahkan di atas pintu masuk,
Dipasang fitur pengenalan wajah, lalu menyalakan perapian di dalam ruangan. Malam ini bisa tinggal di tempat hangat. Tirai kehidupan baru saja dibuka. Selanjutnya adalah pertunjukan yang lebih menarik. Dia memotong sesuai dengan keinginannya. Memotong 2 set batang pohon yang sama panjang, berdiri di tepi jurang, membentuk 2 set pilar penyangga, seolah-olah sedang membangun jembatan di tebing curam. Dia memotong 2 batang kayu, melalui perbaikan lebih lanjut, mengukir model dengan alur di samping, membentuk 2 katrol kayu, dan lubang bulat di tengah membuka celah, sehingga dapat membentuk sambungan dengan 1 set pegangan. Dan rangkaian kecil ini akan digunakan dalam penemuannya yang eksklusif. Dia mengebor beberapa lubang di batang kayu, mengukir beberapa alur yang sesuai di sepanjang garis, lalu dengan penguncian pasak kayu, menyusun batang kayu di antara pilar di bawah jurang, seolah-olah membentuk 1 set sistem tuas, lalu memasang katrol kayu di kedua ujung batang. 1 set perangkat dasar sudah siap. Dia memotong tong kayu yang sama panjang, setelah membaginya menjadi 2, mengeluarkan bagian dalamnya, hanya menyisakan cangkang kulit kayu berbentuk setengah lingkaran. Sementara itu, sekelompok kayu balok lainnya diambil langsung dari tengahnya, membentuk 1 persatu tong kecil, membuat 2 lubang di samping, kemudian mengikatkan tali halus. Maka semua komponen kecil sudah siap. Dia menggunakan kulit kayu sebagai jalur, menggunakan tali rami yang melewati katrol kayu di kedua ujung, kemudian mengikat tong kecil dengan jarak di tali rami. Dengan memutar katrol secara manual, maka bisa menggerakkan tong kecil secara keseluruhan. Pada saat ini cukup menurunkan posisi di bawah, membiarkan ujung bawah mencapai permukaan air. Dengan sistem katrol yang diputar tangan, 1 persatu, tong kayu kecil itu secara bergiliran diisi air. Sepanjang sistem alat penyedia air ini, secara otomatis mengangkat air sungai. Dan sisa kayu tidak terbuang, menggali arang dari kayu gelondongan, menempatkan umpan di bawah ruang sungai sebagai tanda penyergapan, agar dapat menikmati ikan liar segar kapan saja. Dengan adanya mesin penyiram otomatis, pembangunan platform luar ruangan juga perlu diperhatikan. Batu yang menjanjikan ini. Pertama, gunakan palu dan pahat untuk memulai. Memotong menjadi permukaan yang datar dan persegi. Kemudian menggunakan bor untuk mengukir wajah manusia. Batu kecil lainnya dibuat dengan cara yang sama. Sementara lubang-lubang kecil ini, beberapa tiang kayu di atas dan di bawah. Maka terciptalah 1 set meja makan dan kerja. Alat penangkap ikan berhasil menangkap banyak lumpur. Dipasangkan dengan buah liar dari gunung, maka menjadi hidangan ikan bakar yang luar biasa. Anak ini ketagihan dan tidak bisa berhenti. Selanjutnya dia bersikeras melawan batu. Batu bulat yang halus ini, mengukir sepanjang lengkungan menggunakan bor, membentuk lingkaran penuh batu, kemudian menggunakan cara menghempaskan bambu. Maka terciptalah sebuah baskom batu. Batu persegi lainnya, akan terlebih dahulu dibor dengan lubang kecil yang berantai, memecahnya dari tengah menggunakan bambu, membentuk sebuah lubang besar di tengah. Ini adalah fasilitas penting bagi Aniu. Berdasarkan ukuran peralatan ini, dia menggambar sebidang tanah di tepi pantai, membangun meja kerja sepanjang garis, mengatur peralatan dari kiri ke kanan, memasang kompor gas dan kolam penampung air di atas papan batu, di tepi jurang yang berbahaya dan berarus deras ini. Dengan menggunakan bahan dan teknologi yang asli, fasilitas kehidupan modern ternyata lengkap. Operasi selanjutnya bahkan lebih luar biasa. Menyisipkan kayu ke dalam 3 batu. Di atasnya membuat sebuah piringan kayu, menggantung beberapa skrup di sekelilingnya. Saat piringan berputar tanpa henti, skrup akan terus memukul gelas, membentuk sebuah sistem alarm otomatis. Dia menempatkan sistem ini di tepi sungai, kemudian menghubungkannya dengan kail dan senar. Belum selesai dipasang, ikan sudah tidak sabar, segera memperingatkan dan menangkap ikan liar. Dengan alat penangkap ikan otomatis, Aniu dengan tenang menyalakan api kompor. Sambil mengolah ikan bodoh ini, terdengar suara alarm dari depan lagi. Seekor ikan bodoh yang tidak percaya nasib muncul lagi di pantai. 1 jantan dan 1 betina, 2 ikan. Pas sekali untuk menggorengnya di atas wajan batu. Ditambah dengan beberapa sayuran segar. Menggunakan panci lain untuk merebus campuran besar. Peralatan dapur ganda ini sepenuhnya bisa mengadakan beberapa meja perjamuan. Bahan sederhana seringkali membutuhkan masakan yang rumit. Di hutan belantara terpencil ini, Aniu sepenuhnya mengandalkan bakatnya, mengembangkan makanan yang tersembunyi, menikmati hidangan lezat yang segar, duduk di balkon alami, sambil menikmati pemandangan yang luas, dan makanan kecil yang hangat. Juga bisa tidur nyenyak hingga bangun sendiri. Teman-teman di depan layar, apakah kalian juga ingin merasakan kehidupan liar seperti ini?